Kapasitas kembali yang telah tersedia di jalur 4 kereta api Gaya Perumahan Selatan dengan tujuan Gaya Stasiun sampai 2 dengan jadwal keberangkatan pada pukul 16.50 menit. Bagi penumpang kereta api Gaya Perumahan Selatan, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 4. Wilujeng sonten wargi Jabar. Ngomong lagi di koya nih. Alus, tapi kudu nama cicing abi kerja tolokan ngaraweos. Sekali. Oke. Lagi ini nih penanaman ayam. Oke, tetap semangat. Jelajahi tanah Jawa dengan kereta api. Lanjut. Oh, 1, 2, 3.
Asana, Kroya, Jawa Tengah, Cilacap. Kita akan lihat dulu guys. Sini lagi. Iya, kayaknya yang mana? Oke. Jalan sini. Makan lagi guys. Makan lagi. Mana aja. Everyone. Kita makan nasi ya, nasi. Kayaknya tinggal bakso sama nasi ayam. Nasi ayam sama bakso. Saya 3, Jaja 4. Iya. Di mana? Mantap, mami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken kabari, apa kabar dulu-dulu baraya warga negara Indonesia. Salam rahayu-rahayu, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, dan juga mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya pemirsa, amin. Bagi kemarin-kemarin yang sedang berjuang untuk mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini, amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang berjuang untuk naik jabatan, untuk mendapatkan pekerjaan, atau keinginan membangun rumah, mudah-mudahan tercapai pemirsa. Mudah-mudahan segera tercapai pemirsa, amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa kita mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan di tahun ini dan tahun-tahun seterusnya pemirsa, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, waduh. Selamat pagi le, ubur-ubur ikan lele, selamat sore le, selamat malam le, selamat dini hari, selamat kapanpun saudara menonton episode kelima perjalanan epik lagi. Waduh, kemana mang? Ya, tema kali ini adalah gunung pemirsa. Bagi saudara yang penasaran ke gunung mana, tonton sampai tamat pemirsa ya setiap episodenya. Saudara akan memahami ya perjalanan Mamang kemana aja. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode 5 Mamang sudah sampai di stasiun Kroya. Waduh. Stasiun Kroya ini ada di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Mamang naik kereta api Pasundan dari Tasikmalaya ya pukul 14.06 waktu Indonesia Barat dan sampai di Kroya pukul 16.47 menit pemirsa waktu Indonesia Barat. Ya, menjelang sunset pemirsa ya, menjelang sore, menjelang maghrib pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang naik kereta api Pasundan dari Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat pemirsa. Yang saat video ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Ya, mudah-mudahan kedepannya Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara, amin. Selain itu, baik Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Tengah ataupun negara Republik Indonesia ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia pemirsa. Ya, mudah-mudahan kepemimpinan beliau bisa membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, serta terbebas dari hama-hama pemirsa. Dan mudah-mudahan saja negeri kita menjadi negeri yang besar, negeri superpower, serta negeri yang bisa mendamaikan dunia, dan negeri Macan Asia pemirsa. Waduh, yang bisa menggaungkan ke dunia bahwa negeri kita adalah negeri yang bisa mendamaikan dunia pemirsa, amin. Sesuai dengan amanat para pahlawan zaman dulu yang rela berkorban untuk negeri ini, yang rela berkorban untuk mendirikan negeri ini. Kita sebagai generasi penerus bangsa ya wajib meneruskan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu ya, dengan meneruskan pembangunan yang insya Allah dengan kepemimpinan beliau negeri kita akan menjadi negeri Macan Asia pemirsa, amin. Saudara bangga apabila negeri kita menjadi negeri Macan Asia yang bisa mensejahterakan, memakmurkan bangsa sendiri, mententramkan bangsa sendiri, serta mendamaikan dunia pemirsa. Apabila saudara tidak bangga dengan negeri ini, apa kata dunia pemirsa? Waduh. Oleh karena itu ya, marilah kita mencintai negeri ini dengan cara ikut serta dalam pembangunan di negeri ini demi kemajuan bangsa dan negara kita pemirsa. Apabila saudara punya karya, punya inovatif, punya pemikiran, gagasan, ide yang baik bagi bangsa dan negara ini, maka curahkanlah untuk bangsa dan negara ini pemirsa ya.
demi kemajuan dan demi kemajuan serta demi semuanya ya rakyat, bangsa dan negara kita. Apabila saudara tak punya kemampuan, ya minimal tidak jadi hama pemirsa ya, tidak mengganggu orang, tidak merusak, tidak bikin keonaran, apalagi ingin meruntuhkan negara kita pemirsa. Waduh. Sejatinya apabila kita tidak jadi hama, insya Allah telah menyumbangkan diri kita untuk pembangunan di negeri ini pemirsa. Karena biasa yang suka merusak itu adalah hama pemirsa ya. Baik itu hama kepada tetangga kita, ke keluarga kita, apalagi hama untuk bangsa dan negara kita pemirsa. Hama sekecil apapun ya itu bisa merusak pemirsa. Hama yang ada di keluarga kita, hama dengan tetangga kita, hama dengan lingkungan kita ya, sekecil apapun itu merusak pemirsa. Waduh. Dan menghambat pembangunan pemirsa. Apalagi hama yang besar, hama yang merusak bangsa dan negara. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang berada di stasiun Kroya. Mamang turun dari kereta api Pasundan dan turunnya di stasiun Kroya dan akan melanjutkan perjalanan lagi ya, naik kereta api Kertanegara pemirsa. Mamang ingat kalau setiap presiden itu ya ada nama tempat tinggalnya pemirsa, seperti Pak Harto ya, keluarga Cendana karena berada di Jalan Cendana pemirsa. Pak SBY dengan keluarga Cikeasnya karena berada di Cikeas pemirsa. Dan sekarang ya Pak Prabowo tinggal di Jalan Kertanegara pemirsa, disebut dengan keluarga Kertanegara. Dan Mamang pun sekarang setelah turun dari Pasundan singgah di Kroya akan pergi ke Kertanegara pemirsa. Waduh, bukan bertemu dengan Pak Presiden ya, tapi akan naik kereta api Kertanegara pemirsa, ke arah timur. Waduh. Saudara yang pernah naik kereta api Kertanegara atau mungkin relpan Kertanegara akan paham ya Mamang akan pergi kemana. Namun bagi saudara yang belum tahu ya Mamang akan pergi kemana setelah Kroya naik kereta api Kertanegara, ya tonton sampai tamat pemirsa. Saudara akan tahu Mamang akan pergi kemana nih. Yang jelas ke arah timur dari stasiun Kroya ini, ke arah timur dari Jawa Tengah ini pemirsa, ke arah timur dari Kabupaten Cilacap. Dengan kereta api Kertanegara ya, naik Kertanegara. Waduh. Nah sebelum ke Kertanegara ya, bertemu dengan sebelum naik ke kereta api Kertanegara, Mamang MBG dulu pemirsa. Waduh, MBG makan bebek goreng. Waduh, di rumah makan Condong Raos. Rumah makan Condong Raos ini Mamang pernah singgah ketika Mamang pergi ke Bali pemirsa, dengan kereta api Wijaya Kusuma dan singgahnya di Kroya. Sebelum naik kereta api Wijaya Kusuma, Mamang sempat ya menemukan rumah makan terenak, termurah, dan ada paket-paketnya, harganya terjangkau pemirsa ya, dan terlengkap, ada mie ayam, bakso ya, pecel dan sebagainya, termasuk yang makanan best pointnya adalah bebek goreng khas Kroya pemirsa, MBG. Bebek goreng ini dengan pecel bebeknya pemirsa, sambal hijaunya, mantap sekali, dengan harganya cuma 15.000 pemirsa. Mamang pernah ke Bali ya episode kemarin dan singgah di rumah makan Condong Raos, dan kali ini Mamang pun akan kembali ya MBG lagi di rumah makan Condong Raos pemirsa, karena memang inilah rumah makan yang the best point ya. Sangat the best sekali ketika saudara perjalanan dan singgah di stasiun Kroya dengan perutnya kriuk-kriuk pemirsa. Dan kebetulan rumah makan Condong Raos ini letaknya cuman di depan gerbang stasiun Kroya pemirsa. Ya agak muter dikit karena ada pagar pemirsa. Cuman 50 meter dari pintu keluar stasiun Kroya pemirsa. Waduh. Ketika saudara keluar dari pintu keluar stasiun Kroya, sudah kelihatan rumah makan Condong Raos pemirsa.
Ternyata rumah makan Condong Raos ini ya ketika Mamang datang akan tutup pemirsa. Waduh. Oleh karena itu banyak menu makanan yang tidak tersedia karena memang ya Mamang datangnya menjelang maghrib pemirsa. Untungnya bebek gorengnya masih tersedia pemirsa, sedangkan mie ayam kesukaan Ray ya itu sudah habis pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun akan menikmati MBG makan bebek goreng khas Kroya di rumah makan Condong Raos pemirsa. Kalau berbicara tentang Condong Raos, ini adalah dua kata dari dua bahasa pemirsa. Dari bahasa ngapak Jawa ya dengan Raos bahasa Sunda pemirsa. Waduh. Memang sudah bahas bahwa di Cilacap ini ya terjadi percampuran alkulturasi. Bahkan di daerah Cilacap Banyumas ini adalah daerah pertama kalinya ada bahasa Jawa pemirsa. Waduh. Yang dikenal dengan bahasa Jawa pertama alias ngapak pemirsa. Yang memang dengar ya bahasa Jawa ngapak ini diantaranya ada kata-kata yang menjadi ikon pemirsa. Diantaranya inyong kepriben. Waduh. Inyong kepriben. Biasa bahasa ini digunakan di daerah Cilacap, Brebes ya, Banyumas, Pekalongan, waduh, Purbalingga ya, dan Kebumen pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, MBG di Stasiun Kroya dengan rumah makan Condong Raosnya ini sangat luar biasa nikmatnya pemirsa, benar-benar enak sekali. Apalagi sambal pedasnya, mantap pemirsa. Memang 2 kali makan di sini ya. Dan insya Allah kalau nanti singgah lagi di Stasiun Kroya akan makan lagi di sini pemirsa dengan bebek gorengnya pacel khas Kroya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang makan menjelang maghrib pemirsa, bahkan terdengar sayup-sayup adzan maghrib pemirsa, dan langit mulai gelap, lampu-lampu di sekitaran pemukiman dan lampu stasiun mulai menyala pemirsa. Waduh. Mamang akan naik kereta api Kertanegara pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam pas Isya pemirsa. Jadi ada jeda sekitar 1 jaman lah dari makan bebek goreng ini. Waduh. Menikmati makan bebek goreng ya sebelum ke Kertanegara pemirsa ya. Kertanegara. Kalau kita bicara Kertanegara, ketika video ini tayang tahun 2025 ya seolah-olah Mamang akan menghadap Bapak Presiden pemirsa. Padahal Mamang akan naik kereta api Kertanegara ke arah timur pemirsa. Waduh. Yang jelas cluenya adalah ujungnya pemberhentian terakhir kereta api Kertanegara ke arah timur. Mungkin saudara yang tahu tujuan akhirnya kereta api Kertanegara akan mengetahui kota mana Mamang akan singgah pemirsa. Waduh, dan itulah kota tujuan utamanya pemirsa. Namun bagi saudara yang tidak mengetahui, bingung ya, ya tontonlah sampai tamat pemirsa supaya saudara akan tahu kemana Mamang akan pergi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menikmati bebek goreng, Mamang akan sedikit cerita tentang pemuda Kroya yang berpetualangan sampai ke Korea pemirsa. Dan pemuda ini adalah pejuang pemirsa. Waduh. Pernah jadi pejuang, pernah jadi pemberontak. Waduh. Dan diampuni pemirsa, dan berpetualangan dari Kroya sampai Korea. Kalau berbicara tentang Kroya, ini nama kecamatan di Kabupaten Cilacap yang mirip-mirip dengan Korea pemirsa. Di antara pemuda-pemuda Kroya ada pemuda Kroya ya yang sampai pertualangannya ke Korea pemirsa. Waduh, kira-kira siapa tuh? Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita ya. Mudah-mudahan cerita Mamang bermanfaat meskipun sesingkat-singkatnya. Memang ya singkat-singkat. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang kali ini ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya. Tapi bagi saudara yang tidak tertarik ya skip aja, simpel dengan Mamang. Tonton. Alhamdulillah
tidak ditonton juga nggak apa-apa ya, simpel dengan Mamang. Karena kuota internet saudara tak tercover BPJS, tak tercover dana hibah ya, apalagi minta ke Mamang. Waduh, Mamang aja kan mencari wifi gratis nih untuk mengupload pemirsa. Ya, Mamang mau buat konten ini ya, mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Apabila saudara merasa tidak menyenangkan dengan Mamang ya skip aja ya, simpel dengan Mamang mah. Mamang pun tak asal bicara ya, karena bicara Mamang harus sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan. Waduh, harus sesuai dengan sumber ya. Orang sejarah itu kan harus sesuai dengan sumber pemirsa. Ya, sumbernya terserah saudara. Apabila saudara punya pendapat sendiri, punya sumber sendiri yang berseberangan dengan Mamang ya, berkolom komentar lah dia. Komentarlah di kolom komentar pemirsa. Siapa tahu pendapat saudara ini bermanfaat untuk Mamang dan kita semua pemirsa. Namun bagi saudara yang berkomentar di kolom komentar ya, apabila komentarnya agak lain ya, aneh-aneh atau mungkin berbau Mossad, Depide et Impera, bikin gaduh, bikin onar, hama, waduh, Mamang sebagai admin mohon maaf saja akan skip ya. Karena channel ini channel penuh perdamaian ya, bukan bikin keonaran pemirsa. Oleh karena itu, bagi saudara yang berkomentar yang agak lain, Mamang sebagai admin akan skip pemirsa ya, mohon maaf saja pemirsa. Selain itu, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang sangat berterima kasih, dan Mamang pun akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, dan mudah-mudahan dapat rezeki, dan mudah-mudahan menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini pemirsa. Mudah-mudahan saja anak cucu cicit saudara, di antara keturunan saudara, ada yang menjadi miliarder dan juga menjadi pemimpin di negeri ini pemirsa. Amin. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi yang menonton sampai tamat pemirsa. Amin. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel dari DITI ke Seoul. Waduh, bekas pemimpin DITI di Jawa Tengah ini dimaafkan negara selesai berseteru dengan pemerintah. Dia merantau ke luar negeri pemirsa. Waduh, ditulis oleh Patrick Matanasi, edisi 26 Mei 2023. Bagi saudara yang belum tahu DITI itu adalah singkatan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, salah satu pemberontakan yang pernah terjadi di negeri ini pemirsa, dari tahun 1949 sampai tahun 1962, hampir di setiap daerah pemirsa, dengan pemimpin utamanya ya Sekar Marijan Kartosuwiryo yang berpusat di Jawa Barat. Nah, selain di Jawa Barat, di Jawa Tengah juga ada pemirsa. Nah, pemimpin di Jawa Tengah inilah, DITI di Jawa Tengah inilah yang menjadi cerita kali ini pemirsa. Namanya kerap disebut dalam buku pelajaran sejarah di Indonesia, namun citranya miring lantaran sebagai pemimpin Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITI di Jawa Tengah pada tahun 1950-an. Beliau adalah Syarif Hidayatullah atau yang lebih populer Amir Fattah. Waduh, mungkin saudara yang pernah belajar sejarah ya di sekolah mendengar Amir Fattah pemirsa, pemimpin DITI di Jawa Tengah. Siapa sangka Amir Fattah ini bernama Amir Fattah Wijaya Kusuma, merupakan pemuda Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan merupakan tokoh yang terpandang di era tahun 1945. Ketika perang kemerdekaan berkecamuk, dia menjadi pemimpin pasukan dikenal dengan pasukan Hizbullah. Amir Fattah menurut Cornelis Pandik dalam bukunya Darul Islam, sebuah pemberontakan, memimpin pasukan Hizbullah yang menyertai Kartosuwiryo ke Malang dalam menghadiri sidang paripurna kelima Komite Nasional Indonesia Pusat
atau KNIP atau zaman dulu dikenal MPR DPR-nya Indonesia pemirsa sebagai semacam pengawalan. Februari tahun 1947. Amir Patah tidak hanya dekat dengan Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo yaitu pemimpin DITI, tetapi juga dengan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yaitu Jenderal Sudirman. Sebagaimana disebutkan dalam bukunya berjudul Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Amir Patah mengaku sebagai bawahan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang pada Agustus tahun 1946 dikirim ke Jawa Barat bersama 3 kompi pasukan dari Batalion 5 Brigade ke-6 Divisi Diponegoro. Pasukan itu dikirim untuk memastikan ada pendukung Republik Indonesia di sana. Dalam perjuangan melawan tentara Belanda, Amir Patah pernah menjadi kepala staf Divisi 17 Agustus. Ini merupakan pasukan yang menentang hasil diplomasi Republik Indonesia dalam perjanjian Linggarjati yang hanya menguntungkan Belanda. Dari Jawa Barat itulah Amir Patah bergeser ke Brebes pada pertengahan tahun 1948. Di Brebes, Amir Patah bergabung bersama Batalion Hizbullah pimpinan Abbas Abdullah. Setelah proklamasi DITI oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, yang kala itu proklamasinya di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, pemirsa. Dekat dengan rumah Mamang ya. Beliau malah bergabung diri ke DITI. Waduh, kenapa nih? Menurut Nugroho Noto Susanto dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 menulis pada tanggal 23 Agustus 1949 di sebuah desa bernama Desa Pengarasan, Kabupaten Tegal, Amir Patah memaklumkan diri sebagai bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo yang telah memproklamasikan diri di Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, pemirsa. Waduh, beliau mengangkat diri menjadi panglima perang, merangkap komandan Batalion Sarip Hidayatullah Wijaya Kusuma di Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu, kelompok Amir Patah memperlihatkan taringnya di DITI. Koran Head Newsblad for Sumatera edisi 27 Agustus 1949 memberitakan kelompok Amir Patah menyerang desa Rokeh Jati dan membunuh sejumlah warga. Selain itu, desa Pagerbarang juga diserang dan sempat dijadikan tempat persembunyian. Koran itu menyebut Amir Patah adalah mantan letnan kolonel TNI. Pada awal November tahun 1949, tulis The Lokomotif edisi 16 November tahun 1949, kelompok Amir Patah menyerang sebuah pos polisi di desa Gumalar, lalu Siasem dan Wonosaridi Selatan yang terletak di Kabupaten Tegal. Sebanyak 45 rumah juga dibakar. Amir Patah dan para bawahannya menganggap Republik Indonesia sudah tidak ada setelah Belanda menduduki kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi ketika Belanda menduduki kota Yogyakarta itulah Amir Patah berbelok arah ke DITI, pemirsa, dan menganggap Republik Indonesia ini sudah tiada, pemirsa. Waduh. Dan para pemimpinnya ditangkap oleh Belanda, termasuk Presiden Soekarno pun ditangkap oleh Belanda. Alhasil mereka tak percaya dengan Republik Indonesia yang ada setelah tahun 1949. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Amir Patah pun masih kekeh berpegang teguh terhadap maklumatnya DITI, pemirsa. Waduh, berpegang teguh kepada
DITI meskipun Indonesia sudah diakui oleh Belanda. Menurut Amir Patah, Indonesia yang diakui oleh Belanda bukanlah negara yang sejatinya diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Indonesia yang didaur ulang oleh Belanda, pemirsa, berbentuk Republik Indonesia Serikat. Amir Patah pun meneruskan gerilyanya melawan TNI setelah diakuinya Indonesia oleh Belanda. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Dari Kroya ke Korea, Sejarah Hidup Panglima DITI Jawa Tengah, Amir Patah. Kadarusno Cokroatmojo adalah mantan kenil atau tentara Belanda yang bergabung dengan TNI setelah Indonesia diakui oleh Belanda. Menurut Benjamin Buman dalam Pandrickler Tuts Roots which the Indonesia's officieren which had kenil tahun 1900-1150 edisi tahun 1195 ya halaman 404. Kadarusno pernah belajar di Opleiding di Centrum voor Officieren van de Federal Troepen atau OCO ya, alias Pusat Pelatihan Perwira untuk Tentara Federal. Ia kemungkinan bekas tentara federal di sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di sekitar Magelang dan Purworejo atas perintah Letnan Kolonel Ahmad Yani yang kelak menjadi pahlawan revolusi. Ya, saat itu Jenderal Ahmad Yani pangkatnya Letkol Ahmad Yani ya. Bekas tentara federal Sumatera Timur dikerahkan untuk menyikat Angkatan Umat Islam atau AOI pimpinan Amir Patah. Waduh, untuk menghalau gangguan keamanan di Jawa Tengah. Karena sejatinya pasukan Amir Patah ini sulit ditaklukkan, pemirsa. Waduh. Letkol Ahmad Yani juga kemudian merancang pasukan Banteng Rider untuk menumpas DITI di Jawa Tengah. Yang kemudian hari Banteng Rider ini menjadi salah satu pasukan Cakrabirawa loh yang menculik Ahmad Yani. Wah, memang insya Allah akan bahas ya di lain kesempatan, pemirsa. Menurut Letnan Jenderal Sugiharto dalam bukunya Sanul Daca edisi tahun 1989 halaman 90, pasukan khusus dari Divisi Siliwangi Jawa Barat dan juga pasukan dari Diponegoro Jawa Tengah bahkan dari Jawa Timur yaitu Brawijaya menjadi pasukan penting ya dalam Banteng Rider untuk melawan kelompok Amir Patah. Kelompok ini kemudian terdesak hingga bergeser ke Jawa Barat. Pasukan Amir Patah sulit ditaklukkan, pemirsa, karena sejatinya pasukan Amir Patah ini jago dalam gerilya, pemirsa. Waduh, dan merepotkan TNI. Pemerintah juga menugaskan Kepala Jawatan Agama Jawa Tengah, Haji Muklis, untuk bertemu Amir Patah dan mengajaknya berunding. Haji Muklis membawa surat dari Perdana Menteri Muhammad Nasir. Kala itu, menurut Sugiharto, Amir Patah mau menyerah, bahkan ingin mengajak pimpinannya yaitu Kartosuwiryo untuk menyerah. Namun hal itu tak pernah terjadi. Waduh. Menurut koran De Priangerbode tanggal 23 Desember 1950 melaporkan pada pertengahan Desember tahun 1950 terjadi pertempuran sengit di desa Ciawi, Tasikmalaya antara pasukan Amir Patah dengan TNI yang berlangsung selama 7 hari. Amir Patah bersama sekitar 150 kombatannya bersenjatakan 100 pucuk senapan, diantaranya merupakan senapan otomatis. Waduh, terbaru ya. Entah dari mana tuh terbarunya, pemberian Belanda atau gimana nih. Dalam pertempuran itu terbunuh juga Mayor Nur Sain dari DITI yang kebetulan gabung dengan DITI, pemirsa. Waduh. Sementara Amir Patah kemudian bergeser ke Cisayong, dan di Cisayong inilah ya
di Kabupaten Tasikmalaya, Amir Patah tertangkap pada tanggal 22 Desember tahun 1150. Menurut majalah Tempo, edisi 4 Desember tahun 1176, Kadarusno Cokroatmojo ikut dalam penangkapan tersebut. Hukuman yang dijatuhkan kepada Amir Patah tidak terlalu berat. Meski demikian, namanya tetap dicatat sebagai salah satu tokoh DITI di buku-buku pelajaran sejarah di sekolah menengah saat ini, pemirsa. Waduh. Dan perjuangannya melawan Belanda di masa revolusi dianulir dalam sejarah Indonesia. Waduh. 2 tahun setelah ditangkap, Amir Patah diperbolehkan pergi ke luar negeri. Ia merantau ke sejumlah negara di Amerika dan Eropa. Namun sekitar tahun 1168, terendus jejaknya, Amir Patah mulai ditinggal di Korea Selatan. Menurut majalah Tempo 4 Desember 1176, Amir Patah menjadi anggota pengurus masjid di Seoul yang sering dikunjungi orang-orang Indonesia. Istrinya juga berasal dari Korea Selatan. Waduh, istrinya orang Korea ya. Dan memiliki 2 anak laki-laki. Sampai saat itu Amir Patah belum lancar berbahasa Korea, maka ia kerap memakai bahasa Inggris saat berkomunikasi dengan istrinya. Akhir tahun 1176, menurut Kadarusno Cokroatmojo yang sempat menjadi gubernur Kalimantan Barat tersebut, beliau pernah bertemu dengan Amir Patah ketika berkunjung ke Seoul, Korea Selatan. Keduanya sholat di masjid tempat Amir Patah menjadi pengurus atau DKM-nya masjid tersebut. Kala itu usia Amir Patah sudah 50-an. Rambutnya yang dicukur pendek sudah mulai memutih. Setelah berbicara sedikit, Kadarusno merasa logat Banyumas Amir Patah telah luntur berganti logat Korea, pemirsa. Waduh. Berkat Amir Patah juga Islam masuk ke Korea Selatan, pemirsa. Berkat Amir Patah juga yang tadinya adalah pemberontak terhadap Republik Indonesia menjadi berkah bagi Republik Indonesia di Korea Selatan, pemirsa. Korea Selatan memandang Republik Indonesia ini sebuah negara yang damai, pemirsa. Waduh. Ternyata kedamaian Korea Selatan itu tercermin dari beberapa warga Indonesia yang ada di Korea Selatan. Salah satunya dari Mas Amir Patah. Siapa sangka Mas Amir Patah membawa negara kita menjadi negara yang baik di mata internasional, termasuk di mata warga Korea Selatan. Jadi itulah potret pemuda Korea menjadi Korea, pemirsa ya. Pemuda yang pernah berjuang untuk negara Republik Indonesia dan pernah menjadi pemberontak untuk Republik Indonesia dan kembali lagi menjadi pejuang pahlawan bagi Indonesia, pemirsa. Oleh karena itu bagi kita yang awalnya baik ya, pernah salah jalan, kembalilah ke jalan yang benar, pemirsa. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya, bagus di akhir hayat menjadi pahlawan yang berguna bagi bangsa dan negara, sekaligus meninggal diterima keimanan dan ketakwaan kita oleh Tuhan Yang Maha Esa dan meninggal dalam keadaan syahid, pemirsa. Amin. Mas, makasih Mas. Ya. Wah, mantap sambalnya murah sih sakit tuh mah. Aku orang dipromosikan. Ini sambalnya. Kabita sambalnya. Ini sambalnya ngepas. Di mana-mana enak sambalnya ada. Ini ngepas sambalnya mantap.
Di jeronya eta masjid. Kumaha? Atau kudu meureun di jero mah kudu cetak lah. Cetak lah boarding pass. Angkat.